Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah berjumpa kembali di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 MTS. Alhamdulillah, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita hanya bisa melalui media sosial, tidak apa-apa, kita harus tetap semangat dan kita selalu berdoa agar kita dapat sesegera mungkin bertemu secara langsung. Nah, maka dari itu, agar kita dapat cepat-cepat bertemu kembali, kita harus mengamalkan 3M. 3M ini apa saja dalam menanggulangi virus corona ini? Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua menjaga jarak atau tidak sering berkerumunan dengan banyak orang, dan yang ketiga yaitu mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas. Seperti itu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan mendapat ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita telah mempelajari bab 4 dan untuk kali ini kita lanjut ke bab 5, yaitu yang membahas tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, di sini terdapat peta konsep, yaitu yang pertama terdapat sifat yang menonjol di Umar bin Abdul Aziz, yang kedua bagaimana Umar bin Abdul Aziz setelah menjabat sebagai khalifah, yang ketiga proses diangkatnya menjadi khalifah, dan yang keempat karir Umar bin Abdul Aziz. Sifat yang menonjol pada Umar bin Abdul Aziz ini ada 6. Di sini terdapat negarawan, dia sederhana, santun, cerdas, lembut, dan moderat. Yang kedua yaitu setelah menjabat khalifah dia seperti apa? Dia meninggalkan kemewahan dan hidup dalam kesederhanaan. Yang ketiga ada proses diangkatnya menjadi khalifah, yaitu terdapat wasiat dari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Dan yang terakhir yaitu karirnya. Yang pertama ia menjadi gubernur di Hijaz dan khalifah Daulah Umayyah. Nah, di sini terdapat gambar Umar bin Abdul Aziz dalam menjadi pemimpin yang baik, seperti itu. Nah, lanjut pada materi. Yang pertama yaitu di sini menjelaskan 4 subbab. Yang pertama yaitu biografinya, yang kedua ada bagaimana gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, yang ketiga ada kesalehan Umar bin Abdul Aziz, yang keempat prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oke, kita pertama ke biografi Umar bin Abdul Aziz terlebih dahulu. Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz ini yaitu Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdus Syams. Umar bin Abdul Aziz ini merupakan keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya yang bernama Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Nah, nama panggilan atau gelar Umar bin Abdul Aziz ini yaitu Abu Hafs Umar kedua dan Khulafaur Rasyidin ke-5. Tempat tanggal lahir, beliau lahir di Madinah pada tahun 63 Hijriah atau 683 Masehi. Ia lahir di sana itu ketika ayahnya yaitu Abdul Aziz menjadi gubernur di Mesir. Kemudian ia wafat di Dair Syam'an, Suriah pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah hingga ayahnya wafat pada tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi. Nah, kemudian pamannya yang bernama
bernama Abdul Malik bin Marwan membawanya ke Damaskus dan menikahkannya dengan putrinya yaitu Fatimah. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini memperoleh pendidikan di Madinah yang pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan gudang para ulama hadis dan tafsir. Pendidikan yang diperolehnya itu sangat mempengaruhi kehidupan pribadinya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya. Setelah kita membahas biografinya, kita lanjut pada gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Awal karir Umar bin Abdul Aziz dalam bidang politik atau pemerintahan adalah menjabat sebagai gubernur. Nah, pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, ia diangkat menjadi gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah pada usianya yang baru menginjak usia 24 tahun. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini dipercayai sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan masjid ketika Masjid Nabawi dibongkar atas perintah Al-Walid bin Abdul Malik untuk digantinya dengan bangunan baru yang lebih indah. Umar bin Abdul Aziz ini dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, dan mengutamakan rakyatnya serta memperhatikan kepentingan rakyat. Kemudian ia juga mau mendiskusikan berbagai masalah penting yang berkaitan dengan agama, urusan rakyat, dan pemerintahan. Terus Umar bin Abdul Aziz ini diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat khalifah dinasti Umayyah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, begitu Umar bin Abdul Aziz ini mendengar dirinya diangkat menjadi khalifah, ia langsung mengucapkan kalimat istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mengapa demikian? Dia itu mengucapkan kalimat tersebut sebagai bentuk ungkapan bahwa jabatan itu merupakan musibah baginya. Nah, setelah menjadi khalifah, beliau meninggalkan cara hidup bermewah-mewahan dan melakukan cara hidup yang sederhana. Umar bin Abdul Aziz ini mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Baitul Mal dan beliau mengharamkan atas dirinya untuk mengambil apapun dari Baitul Mal. Seperti itu. Kemudian terdapat usaha-usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada bidang agama yang dilakukannya antara lain yang pertama menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kedua, menerapkan hukum syariah dan Islam secara serius dan sistematis. Ketiga, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar seperti Hasan al-Basri dan Sulaiman bin Umar. Dan yang keempat, memerintahkan kepada Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis untuk ditulis. Dalam bidang ilmu pengetahuan, usaha yang dilakukan adalah memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Iskandariyah, Mesir ke Antakya, yaitu di Turki, dan di Harran, Turki. Dalam bidang politik, ia menerapkan prinsip politik yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan yang lebih utama dari segalanya. Nah, melihat secara langsung cara kerja para gubernur yang dengan cara mengirim utusan ke berbagai negeri, tidak sungkan-sungkan memecat gubernur yang tidak taat menjalankan agama dan bertindak zalim kepada rakyat. Jadi di sana mereka setelah mengirim banyaknya utusan ke berbagai negeri, ya tidak sungkan dalam tidak ragu dalam memecat seseorang jika ia tidak taat menjalankan agama dan bertindak zalim kepada rakyatnya. Nah, usaha yang dilakukan dalam bidang ekonomi yaitu mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghentikan jizyah atau pajak dari umat Islam, dan membuat aturan mengenai timbangan dan takaran, menghapus sistem kerja paksa, menyediakan tempat penginapan bagi musafir, dan menyantuni fakir miskin, memperbaiki tanah, pertanian, irigasi, penggalian sumur-sumur, dan pembangunan jalan. Banyak sekali ya ternyata. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, terdapat bab tentang materi tentang kesalahan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini merupakan sosok pribadi yang mempunyai sikap terpuji dan bisa dijadikan teladan bagi generasi sesudahnya, baik ia secara pribadi maupun secara pemimpin. Umar bin Abdul Aziz ini memiliki sifat yang taat kepada Allah yang tercermin dalam sikap dan tata lakunya. Jadi
cara ia menghargai orang lain, menjadi pemimpin yang baik, itu merupakan salah satu rasa taat yang ia terapkan kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz ini sejak kecil diajarkan ilmu pengetahuan agama dan juga pengamalannya. Ia telah terbiasa mengamalkan semua perintah agama sehingga jiwanya itu terbentuk sebagai orang yang saleh dan taat agama. Ketaatan dan ketakwaannya itu tidak hilang meskipun beliau menjadi khalifah. Jadi sebelum menjadi khalifah dan setelah ia menjadi khalifah, pada saat menjadi khalifah dia itu tidak menghilangkan rasa-rasa yang sebelumnya, tidak menghilangkan akhlak yang sebelum-sebelumnya, itu tetap taat dan takwa kepada Allah. Nah, kesopanan dan kesantunan Umar ini memang wajib dicontoh oleh kita, karena ini agar kita terhindar dari sikap sombong dan angkuh. Karena kelebihan apapun yang dimiliki seseorang, baik itu jabatan khalifah, pemimpin, penguasa, harta kekayaan, kecantikan, ketampanan, kecerdasan, keberhasilan, semua itu hanya sementara. Dan pada hakikatnya bukan milik kita juga, melainkan titipan yang dari Allah yang diberikan kepada kita. Seperti itu. Umar bin Abdul Aziz ini tidak hanya cerdas, melainkan seorang negarawan yang demokrat dan politikus yang demokrat. Jadi Umar melarang seluruh keluarga menghina, mencaci pihak-pihak lain yang berbeda haluan atau politik atau berbeda paham keberagamaannya. Umar ini melarang orang-orang terdekat agar tidak melakukan hal seperti itu. Nah, sikap moderat yang dimiliki olehnya ini hendaknya yang harus kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap moderat dapat menyelesaikan suatu masalah secara bijak dan damai. Apalagi sikap demokrat itu dibarengi dengan jiwa sportif dan jiwa yang besar. Seperti itu. Jadi rakyat pada masanya itu, rakyat itu selalu merasa aman jika ada Umar bin Abdul Aziz karena kelembutan dan sifat pemaafnya yang selalu membawa kedamaian. Nah, selanjutnya ada prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dibilang tidak lama atau dapat dihitung sekitar 3 tahunan, namun di balik waktu yang sangat singkat itu terdapat banyak perubahan yang ia lakukan. Ia melakukan berbagai perbaikan, pembangunan sarana pelayanan umum, seperti perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, penginapan bagi musafir, dan lain sebagainya. Nah, sebagian prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu kodifikasi hadis, yaitu usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar yang dilatar belakangi oleh banyaknya syuhada atau penghafal hadis yang maudhu atau palsu yang beredar di masyarakat, yang semakin membuat rancu dan membuat orang itu bingung ini hadisnya sahih atau tidak. Nah, dari situlah muncul kesadaran khalifah untuk membukukan hadis secara lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, banyak syuhada yang penghafal hadis dan banyaknya hadis yang palsu beredar di masyarakat itu semakin membuat rancu hadis yang sahih atau tidak. Lah, untuk menyelidiki hal tersebut, untuk mengumpulkan hadis, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada gubernur Madinah yaitu Abu Bakar bin Muhammad, Amr bin Hazm, dan Muhammad ibnu Syihab al-Zuhri supaya membukukan hadis-hadis Nabi yang terdapat pada para penghafal. Kemudian ia menghapus diskriminasi pada kaum Mawali, yaitu usaha yang Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memberikan perhatian yang lebih mengenai konflik antara bangsa Arab dan Mawali, yang pada masa Khalifah sebelumnya itu muncul fanatik yang berlebih atau yang dikenal Arabisme dan disertai penghinaan terhadap kelompok lain yang memunculkan konflik. Nah, usaha tersebut berhasil meminimalisir gesekan-gesekan yang muncul dan kontribusi yang paling besar dalam pengkodifikasian hadis serta dialektika yang melingkupinya. Nah,
Selain itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini juga memberikan perhatian lebih dalam hal ilmu pengetahuan dengan mengirimkan utusan untuk belajar di luar dan menciptakan ahli-ahli ilmu tertentu yang semakin banyak dan mendalam. Jadi setiap ketetapan yang diambil oleh setiap khalifah dilatar belakangi oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya. Begitu juga berbagai ketetapan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pasti ditentukan oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya, semisal toleransi antar kelompok. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini bab 5 telah selesai kita bahas. Silahkan jika ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan, dan jika tidak ada pertanyaan maka pertemuan kali ini akan saya akhiri. Baik, terima kasih atas waktunya dalam menyimak video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perilaku, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Serta semoga kita selalu berada di lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Kita juga semoga virus corona cepat hilang agar kita bisa bertemu secara langsung. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.